Baik, untuk mempersingkat waktu, disilakan untuk Kak Faruqi dan Kak Safik untuk memaparkan materi hari ini. Ya, jadi mungkin sebelumnya aku mau tahu, Andi kok ada pantulan suara. Sebelumnya mau minta maaf dulu, mungkin agak sedikit gelap ininya kameranya, tapi nggak apa-apa. Uh, ya, karena aku juga sebenarnya lagi balik ke Indonesia. Kali Safik masih di rumah, masih. Ya, masih di rumah. Kenapa? Ya, Oh, jam berapa? Di sini jam 4, jam 4 lewat 8. Jadi pas beda 4 jam. Kecuali di Makassar mungkin lebih ini ya, lebih awal ya, ya sekarang 1 jam ya daripada sekarang WIB. udah jam 9. Soalnya aku baru sekitar 1 mingguan di Indonesia, alhamdulillah. Oke lah, jadi nanti itu aku bakal bagi dua pembahasannya. Yang pertama aku bakal bahas letter of intent secara umum dulu, kemudian ngasih insight atau ngasih pandangan terkait gimana ngisi untuk LOI S2, nanti bakal ditambahin Syafiq S1. Kebetulan yang megang PPT-nya aku, jadi setelah aku bahas nanti disambung sama Safik gitu. Jadi sekarang aku bakal share materinya dulu. Oke. Menulis letter of intent for bachelor and master candidates. Jadi sebenarnya teman-teman juga saya harap apa yang aku kirim, berkas-berkas ataupun file yang aku kirim di grup kemarin udah dibaca. Jadi nanti pada saat aku jelasin itu bisa nyambung gitu, nggak ceritanya nggak dari awal lagi tahu tentang letter of intent. Jadi yang pertama itu ini, apa itu LOI pada aplikasi pendaftaran YTB. Jadi bisa dilihat letter of intent ini salah satu kolom yang disediakan YTB untuk mengekspresikan diri kita. Jadi ini sebenarnya pengertian YTB. Tunggu ya, aku bentar soalnya. Banyak bocil, guys. Aku kasih dua pengertian. Jadi ada dari YTB sendiri dan juga secara umum. Kalau dari YTB itu udah jelas mereka ngasih tahu kalau kolom LOI itu bagaimana teman-teman bisa mengekspresikan diri lebih dari dokumen yang disubmit di application. Jadi kan seperti yang kita ketahui itu kita masukin biodata di TBBS. Nah, di TBBS itu kan banyak capaian-capaian kalian masukin, terus informasi pribadi, lebih mengekspresikan diri lagi dari orang dokumen yang pernah di-upload kayak gitu. Terus letter of intent itu juga disebut sebagai pernyataan tujuan. Jadi ini sebenarnya pengertian secara generalnya itu pernyataan tujuan. Jadi kenapa YTB milih nama LOI, bukan motivation letter, bukan studi plan, bukan research plan, kan? Lebih ke mereka itu pengen tahu tujuan kalian daftar beasiswa ini tuh apa, tujuan ke depan kalian apa kayak gitu. Makanya disebut dengan letter of intent. Dan pernyataan tujuan itu merupakan esai singkat yang terstruktur, harus ditulis pada kolom dengan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan sehingga lebih memudahkan aplikan. Nah, biasanya kalau LOI di beasiswa lain ini kita yang ngatur sendiri gitu poin-poin di esainya. Tapi untuk kita dipermudah dengan cukup menjawab pertanyaan ataupun yang ada di deskripsi letter of intent tersebut. Kita lanjut. Nah, apakah bentuk LOI YTB S1 dan S2 beda? Berbeda, jelas berbeda. Nah, di sini tampilan awalnya, ini aku mau ngasih pandangan umum dulu. Kan warna hijau ini, warna biru maksudnya, aku pindahin ini dulu. Nah, warna hijau ini, warna biru navy, disebut
mau itu S1 ataupun S2, sebenarnya nama bagian yang di TBBS ini letter of intent. Yang membedakan untuk S1 bagiannya cuman letter of intent doang gitu. Maksudnya letter of intent, di bawahnya letter of intent lagi. Tapi kalau untuk S2, di bagian letter of intent ada ada 3 letter of intent, yang itu disebut bagian dari LOI. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua itu, berarti aku nggak masukin nih. Yang kedua itu mini thesis atau research plan. Yang ketiga ini additional item. Itu yang membedakan, paham. Nah, ini yang aku bilang tadi, bagian ini tersedia di semua jenjang. Dan ternyata untuk YTB tahun lalu dengan 2 tahun terakhir ini sedikit beda. Kalau tahun lalu memang benar-benar letter of intent-nya itu S1 beda dengan S2. Sekarang sama. Yang membedakan cuman untuk S2 ada tambahan bagian research plan itu. Oke. Nah, makanya di sini aku bakal bahas umum dulu letter of intent yang ada di semua jenjang S1 dan S2. Yang pertama, pengalaman akademis dan sosial terkait bidang yang ingin diambil, baik dalam istilah profesional maupun akademis. Itu juga kenapa aku nambahin baik dalam istilah profesional maupun akademis, karena banyak yang ngira apa yang kita tuliskan di pengalaman akademik itu semuanya bersifat akademik gitu. Maksudnya untuk teman-teman yang pengen daftar S2 ataupun S1, nggak semua pengen jadi akademisi, pasti juga ada yang ingin kerja di profesional. Misalnya jadi misalnya akuntansi, akuntan kayak gitu kan. Misalnya kalau di engineering apa gitu, jadi arsitek, itu kan bukan akademis seperti dosen. Makanya bermuara ke cita-cita sebagai akademisi kayak gitu. Itu yang harus dipahami dulu, bisa istilahnya dalam profesional maupun akademis. Kemudian yang kedua, alasan memilih Turki untuk studi. Dan yang ketiga, pentingnya rencana masa depan kamu dan beasiswa ini. Jadi cuman ada 3 poin penting di sini, teman-teman bisa baca. Kemudian aku bakal ngasih contoh bagaimana untuk S2. Nanti untuk Safik ngasih pandangan untuk jawaban S1-nya, aku kasih pandangan untuk jawaban S2-nya. Kita ke S2 dulu, tapi sebelum itu di sini ada mini tesis yang aku bilang tadi. Ini yang membedakan S1 dengan S2. Kalau di S2 kita disuruh untuk akademis kita di Turki. Nah, bahkan sebenarnya kalau teman-teman rajin punya ada inisiatif untuk membaca, di TBBS itu udah jelas banget, di situ dikatakan proposal yang kita usulkan ini tidak mengikat, karena banyak juga yang nanya ke aku, Kak, ini mini tesisnya apakah akan digunakan ketika lulus S2 nanti di Turki atau bisa ganti topik kayak gitu. Nah, di sini kan udah jelas proposal ini diusulkan hanya untuk menilai kemampuan, bagaimana kemampuan kita dalam mengedepankan kompetensi dan masalah akademik kayak gitu. Jadi cuman ceritanya semacam kita diuji, kita dikasih ujian sama YTB gimana kalau misalnya kita nulis tesis kayak gitu. Jadi bukan, memang kalau kita lihat beasiswa-beasiswa yang lain, misalnya LPDP, China, terus Jepang, itu memang mau tidak mau nanti akan kita lanjutin pada saat S2. Dan ternyata pada saat aku udah kuliah, itu nggak ditanyain lagi mana proposal tesis kamu, tapi kita bakal ngulang dari awal tergantung supervisor yang kita dapat nantinya di Turki, kayak gitu. Ini bisa dibaca, terus Anda dapat menulis studi kasus dalam bahasa yang Anda gunakan untuk mengekspresikan diri. Ini juga banyak yang, ini nih, masih perdebatan. Kan di situ ditulisnya bisa menggunakan bahasa yang bisa mengekspresikan diri teman-teman. Berarti bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa apapun. Tapi ternyata YTB nulis juga di bagian kolom mini tesis ini, kandidat PhD dan all of degree itu harus mengisi bidang ini dalam bahasa Turki atau Inggris. Jadi memang aku bilang amannya
nulisnya pakai bahasa Inggris. Walaupun dikatakan di situ kalian bisa mengekspresikan ini dalam bahasa yang kalian ketahui. Tapi aku mau nanya juga, emang Fik ada ya yang lulus YTB nulis LOI-nya pakai bahasa Indonesia? Dengar sih, maksudnya ada Wordy yang benar-benar keterima dengan LOI yang menggunakan bahasa Indonesia. Belum sempat. Tapi kemarin tuh sempat ada apa ya? Sempat ada rumor-rumor aja. Kalau misalkan LOI itu bisa ditulis dengan bahasa masing-masing di setiap negaranya gitu kan. Yang bisa kita tulis, yang lebih baik atau prefer kita tulis dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa Turki gitu. Iya, makanya kayak gitu. Kalau aku sih emang buat teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri, bahasa Inggris penting, dasar bahasa Inggris itu penting, dan untuk LOI kali itu disarankan bahasa Inggris kayak gitu. Apalagi untuk S2 ya. Gitu. Nah, intern. Aku mau ngasih tips buat nulis LOI S2 yang bagus. Ini juga bisa dipakai untuk S1. Kan di sini satu kolom layer of intent ini cuma satu kolom di bagian LOI S1 dan bagian dari 3 kolom di ladder of intent S2, yaitu di kolom pertama. Itu kirim di WhatsApp, itu teman-teman bisa perkenalan singkat tentang diri dan background pendidikan kamu. Tapi kalau aku sendiri, mungkin dari yang pernah baca LOI aku nggak memperkenalkan diri di situ. Kenapa aku tulis opsional? Karena memang aku mikirnya biodata itu udah cukup gitu. Menjelaskan diri teman-teman, background teman-teman. Kan ada biodata nih. Kan di TBBS biodata dan juga aplikasi. Nah, biodata itu jadi nggak perlu lagi ngambil space di ladder of intent. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa. Itu bisa sekitar 10%. Kemudian prestasi akademik dan sosial itu masing-masing 30%, alasan memilih Turki untuk studi 30%, pentingnya rencana masa depan kamu, dan biasanya 30%. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen maksimalin karakter, 3.000 karakter, berarti untuk perkenalan minimal 300 karakter, prestasi akademik, alasan memilih Turki, dan pentingnya rencana masa depan masing-masing 900 karakter. Ini nggak wajib, tapi jika teman-teman buat pembagian seperti ini, itu akan lebih terstruktur dan juga evaluator lebih enak gitu baca ladder of intent teman-teman, karena ada ada bagian-bagian yang teman-teman bikin gitu. Terus contoh nih, misal kita langsung aja di sini, aku nggak mau banyak ngasih teori, kita langsung praktek aja. Misalkan prestasi akademik dan sosial. Ini dari punyaku. Kita flashback lagi di pelajaran SMA, ada yang namanya cara menulis cara menulis esai yang baik, dan biasanya dalam satu esai itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dari paragraf itu ada yang namanya ide atau gagasan, kalimat utama ya, kalimat pokok. Masih ingat nggak waktu SMA ada kalimat pokok kan? Nah, ini yang kadang teman-teman asal nulis aja, tapi nggak ada kalimat utamanya apa, kalimat penjelasnya apa, padahal biasanya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kemudian di kalimat kedua di sebuah paragraf itu namanya kalimat penjelas. Nah, contoh, kan aku kemarin LOI-nya nggak menjelaskan diri dan background pendidikan aku langsung ke prestasi akademik dan sosial. Yang berwarna merah ini itu kalimat utama. Jadi kan ini satu paragraf nih, satu paragraf, kita bisa lihat kalimat utamanya itu, aku aktif di banyak kegiatan akademik dan juga non-akademik. Kemudian setelah itu kalimat penjelasnya. Sebenarnya simpel, ketika kita udah tahu konsepnya, itu nggak perlu terlalu mengawang-awang gitu ininya. Karena kan biasanya teman-teman juga ngirim LOI ke aku nih, aku kadang review, itu kalimat utamanya berpencar gitu. Udah ada kalimat utama di awal, ntar di pertengahan paragraf ada kalimat utama lagi. Lalu bahas apa lagi. Jadi
nggak terstruktur gitu. Jadi kalau kayak gini kan enak bacanya. Di awal kita udah tahu dia kita mau jelasin prestasi akademik dan non akademik. Kemudian yang hijau ini adalah kalimat penjelas akademik apa, non akademik apa. Nanti dibaca aja, bisa di screenshot juga, nggak usah dibaca ulang. Terus di akhir ini opsional, teman-teman bisa nambahin. Aku nyebutnya kayak powerful sentence. Memang kalian itu punya potensi. Kan udah jelasin nih, ini contoh-contohnya. Dijelasin lagi, faktanya saya mendapatkan IPK 3,5. Ngapain disembunyiin, mending tampilkan di ladder of intent, biar nambah poin seleksi ETB, kayak gitu. Sampai sini mungkin dimengerti ya, nanti ditanyain aja kalau nggak ngerti. Terus, nah lanjut, alasan memilih Turki untuk studi. Di sini kan in order to study fisheries. Ini waktunya 1,5 jam ya. Kadang aku lupa. Iya, Pak. Berarti tolong dikasih ini space untuk menjelasin yang satu. Takutnya nggak kebagian yang satunya. Oke. Nah ini sama lagi nih. Jadi ini kan sebenarnya masih dalam satu kolom. Cuman di kolom itu kita nggak bisa mastiin kalau di dalam satu kolom itu kalian punya 3 paragraf. Yang pertama tadi itu demi paragraf kedua alasan memilih Turki untuk studi. Nah, kalimat utamanya adalah Turki adalah good reference case study untuk perikanan penangkapan ikan yang berkelanjutan. Ini contoh kasus untuk jurusan aku. Teman-teman silahkan sambil aku jelasin di jurusan aku juga membayangkan untuk jurusan teman-teman kayak gitu. Karena memang sulit untuk menyesuaikan semua jurusan karena beda-beda. Kemudian ini yang hijau kalimat penjelas. Nah, di kalimat penjelas aku juga selalu masukin data, misalnya based on data from yang relatable gitu dengan tujuan negara yang ingin kita pilih. Misalnya karena Turki itu lebih banyak ngambil data dari Eropa, aku ngambilnya dari Eurofish. Eurofish ini salah satu data perikanan di Eropa. Ya, jangan mau penelitian di Turki tapi ngambil datanya misalnya dari statistik India atau yang memang jauh lah dari wilayah tujuan studi teman-teman. Kayak gitu, bisa dilihat di sini. Gini, bla 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 bla. Turkey capture fisher sector can be used to study object. Kemudian kita lanjut, pentingnya rencana masa depan kamu dan beasiswa ini. Jadi bahkan aku baru ngeh juga dari 3.000 karakter yang disediakan YTB, aku cuma pakai 270 karakter. Dan aku juga merasa puas karena udah menjelaskan gitu. Jadi nggak perlu banyak, tapi kemana-mana pembahasannya dibandingkan cuman sedikit tapi to the point dan fokus dari apa yang pengen teman-teman sampaikan ke YTB. Misalnya, in addition, Fisheries Department in Ankara and Kocaeli University has complete laboratory research and field research facility. Jadi maksudnya di sini YTB dengan dengan pertanyaan yang betul-betul jawabannya itu, tapi bisa maksudnya nggak harus tersurat, bisa tersirat. Di sini aku pakai jawaban tersirat. Jadi karena pentingnya beasiswa dan masa depan ini, aku nyebut si beasiswa ini adalah spesifik, tapi aku nyebutin tujuan UNIF yang akan aku ambil. Dan kan di pilihan aku ada 3 nih, Istanbul UNIF, Kocaeli, dan Ankara. Kebetulan dari 3 UNIF penelitian untuk untuk research plan aku. Makanya aku tulis di sini. Terus untuk masa depan aku, harusnya ini bisa lebih banyak, tapi karena
aku rasa udah cukup bisa menjelaskan. Aku cuma tulis ini, studying in Turkey will give me the capacity to solve the problem in a complex way, in particularly sustainable capture fishery, kayak gitu. Jadi itu teman-teman kalau pengen lebih banyak sampai terlalu bertele-tele, sampai nggak fokus sama itu aja sih sebenarnya kalau di bagian ini. Kan di bagian ini LOI ya. Jadi aku pisah dulu biar nanti S1 juga nggak lama nunggunya. Aku lanjut ke saran pandangan LOI S1 dari Safik. Setelah itu kita lanjut. Kan setelah itu udah kelar ya untuk S1. Kecuali nanti kemudian di pertengahan untuk S2 ada research plan. Jadi setelah Safik kembali lagi ke aku research plan kayak gitu. Oke, Safik bisa mau share screen atau gimana? Nggak usah ya? Atau Aku mau. Oke. Jadi LOI-nya ini itu mirip sama S1. Cuman mungkin dari sisi ini aja sih. Kalau S2 kan pengalaman akademiknya beda. S1 pengalaman akademiknya beda, SMA pengalaman akademiknya juga beda. Oke, udah kelihatan ya? Ya. Udah belum nih? Udah. Oke. Oke, jadi sebenarnya aku nyambung aja dari yang tadi Kak Uki sampaikan ya. Jadi sebenarnya poin-poinnya tadi udah dapat juga. Ada susunannya atau strukturnya itu ada perkenalan, terus juga ada data-data data-data yang terkait dengan. Jadi aku sebenarnya pengen lebih nekenin aja. Aku juga sama tipe orangnya yang nggak langsung kenalkan diri di LOI itu. Jadi bagi kalian yang sebenarnya pengen perkenalan diri pun nggak apa-apa gitu. Kalian diberikan hak tele-tele ketika memperkenalkan diri, dan juga kalau misalkan kalian punya track record yang sesuai atau relate dengan jurusan kalian, nah itu bagus banget tuh buat diperkenalin di introduction gitu kan. Oke, itu poin pertama. Yang kedua, kalian bisa nyambung ke yang tadi Kak Ugi sampaikan, ada yang namanya kalimat utama gitu kan, atau dengan ataupun jurusan yang akan kita yang akan kita bilang ya. Turkey is a country which has good economic condition lately. Nah, ini kan bisa jadi kalimat utama yang menjelaskan kondisi ekonomi Turki gitu kan. Nah, di sini aku catatannya di sini aku pilihnya ekonomi ya atau bisnis gitu. Nah, yang selanjutnya cantumkan data-data akurat yang dikeluarkan oleh institusi-institusi resmi, kayak misalkan pertumbuhan telah mencapai, emang dibutuhkan kalau misalkan kita mau bikin LOI yang bagus kan. Karena kenapa? Karena dengan kita mencantumkan data-data tersebut, bukan interviewer, tapi si pemilih, si peneliti itu, dia bakal lihat, oh berarti emang cuma di website-website tertentu, tapi seenggaknya ada effort buat research tentang jurusan yang kita minati, especially in Turki, gitu kan, khususnya di Turki. Nah, itu poin penting juga. Jadi kalau misalnya ada data-data tertentu mengenai jurusan atau ini Human Development Index gitu kan. Jadi indeks perkembangan manusia di Turki itu ternyata lebih besar daripada di Indonesia. Dan ini dikeluarkan oleh institusi resmi UNDP. Nah, ini jadi apa ya? Kalau misalkan ada data kuantitatif itu lebih kuat gitu LOI-nya. Aku punya anggapan atau asumsi kayak gitu. Dan paling tadi juga udah dijelasin kalau misalkan kita juga harus indicate kenapa kita pilih Turki, terus kenapa kita pilih jurusannya gitu kan, passionnya apa, apalagi kalau misalkan tadi kita punya punya nilai tertentu atau pengalaman tertentu yang ngedukung kita untuk
bisa keterima di interview nanti. Dan itu penting banget. Karena gini, kalau misalnya kita bikin LOI kan sebenarnya permainan kata ya. Kalau aku nyebutnya permainan kata sih. Soalnya gini loh, ada juga beberapa awardee yang dia tuh nggak punya pengalaman banyak gitu kan. Terus juga dia nggak punya nilai plus banyak, tapi ketika dia menjelaskan gitu kan, dia pakai diksi yang bagus. Nah, diksi yang bagus juga merupakan poin penting ketika membuat LOI gitu kan. Pilih diksi-diksi yang emang akademis gitu. Jadi kan kayak ini kita bikin bahasa Inggris. Oke, tapi bahasa Inggris kan ada pemilihan-pemilihan kata tertentu gitu kan. Pilihlah kata yang emang akademis, yang formal. Nah, itu poin plus juga gitu kan. Terus kita juga harus kasih tahu informasi apa sih yang membedakan kita dengan orang lain gitu kan. Nah, kayak gitu. Karena LOI itu sebenarnya kayak apa ya, personal branding sih kalau menurutku. Nah, itu juga harus dikasih tahu. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan Turki, dengan jurusan itu, nah itu harus benar-benar dimaksimalkan dan penjelasannya harus detail. Tadi benar kata Kak Uki kalau misalkan kita tuh ketika bikin LOI itu nggak harus banyak-banyak, karena aku hitung juga ternyata LOI itu nggak nyampe 3.000 karakter gitu kan. Itu berapa ya? Kayak sekitar 900 atau 600 saja. Nah, tuh. Aku sebenarnya nambahin aja sih buat yang ini. Kita dengan orang lain, kita harus punya nilai jual yang lebih daripada orang lain kayak gitu. Iya. Oh Jadi ya, aku tapi juga mau bahas ini. Gimana? Gimana? ya Lanjut dulu. lanjut. Mungkin kalau misalkan tipe LOI itu beda. Karena ini adalah tipe LOI yang di sana ada pertanyaan, kita jawab. Kan? Di bawahnya juga ada pertanyaan, kita jawab. Bentuknya kuesioner. Jadi pertanyaan jawab, dan setiap kolomnya itu beda. Tapi yang daftar sekarang itu dia tuh cantumin satu kolom aja, dan itu bentuknya bukan kuesioner satu-satu kayak gini gitu kan. Itu bentuknya ya langsung aja kamu cantumin, tapi isinya tetap sama, kontennya tetap sama kok gitu kan, mengenai apa ya, ekspektasi kamu ikut pendidikan tinggi di Turki gitu kan, terus apa yang kamu tahu tentang Turki, terus apa yang kamu ketahui tentang jurusan tersebut gitu. Sebenarnya poin-poinnya sama aja, cuma beda redaksi dan beda apa ya, beda tipe aja gitu, beda jenis. Tapi gimana? Oke. Masih ada yang mau dijelasin? Soalnya ini ada yang kebetulan tadi nyinggung tentang gimana pemilihan kata atau diksi. Aku kalau memang ini udah cukup ngejelasinnya. Aku bakalan nambahin tips buat nulis secara umum biar nanti teman-teman bisa ya pakai diksi yang bagus gitu. Karena banyak teman-teman pengalaman akademik dan sosial S2, S3. Karena dipotong 30%. Bahkan ada yang 50%, tapi karena Indonesia selalu dapat prioritas utama dari YTB, karena antusiasnya tinggi katanya nih, antusias pendaftarnya tinggi, cuman 30% dipotong. Jadi lihat aja, dari 80 orang dipotong 30% cuman segitu. Tahun ini bisa aja lebih banyak, ataupun tetap dari seperti tahun lalu yang dipotong 30%. Tahun Kak penerima biasanya, tahun Kak penerima apa nih pulangnya, penerima beasiswa untuk jenjang S2 berapa Kak? Ya itu tadi aku bilang, S2 berapa, S3 berapa, S1 berapa. Izin bertanya Kak, di Turki ada program keprofesian tidak? Koas di jurusan
Ntar yang nanya ini coba chat personal aja, nggak apa-apa. Nanti aku kasih kontak teman aku, memang di Kojeli Univ dan pernah sama-sama di apartemen mahasiswa. Itu dia jurusan kedokteran, jadi bisa lebih nanya-nanya lagi ke dia. Kemudian apa saja yang kita peroleh sebagai mahasiswa asing di sana? Bukan cuma kedokteran ya, bahkan di jurusan aku sendiri kita banyak dapat kemudahan dari dosen. Mereka nggak terlalu tuntut untuk jago bahasa Turki, bahkan untuk sekelas S2 ya, S2 itu sebenarnya dosen-dosennya udah pada ngerti bahasa Inggris, cuman mungkin nggak terlalu fluent. Terus ini khusus untuk teman-teman yang pilih pengantar bahasa Turki. Kalau pengantar bahasa Inggris, fix mereka pasti jago bahasa Inggris. Tapi kalau yang full bahasa Turki, kita bakalan sering nemuin juga dosen yang jago bahasa Inggris. Jadi kalau kita nggak bisa jelasin pakai bahasa Turki, kita bisa ngomong pakai bahasa Inggris, dia ngerti karena dia pasif nih, nggak aktif, dia ngerti apa yang kita bilang. Bahasa Turkinya nih ceritanya pasif, cuman tahu artinya, tapi nggak bisa ngomong. Jadi kadang kayak gitu, aku bahasa Inggris, dia jawabnya pakai bahasa Turki. Terus aku balas lagi pakai bahasa Inggris, kayak gitu. Itu sih kemudahan yang kadang kita dapat. Terus kadang juga banyak kemudahan-kemudahan lainnya yang diberikan. Tenang aja. Izin bertanya Kak, di Turki udah ya, peluangnya menurut Kakak bagaimana ya? Kak, masalah yang diangkat di LOI tidak harus permasalahan yang ada di Turki kan, lalu seberapa besar peluang lolos dari kebermanfaatan ide dari LOI kita? Seberapa besar tergantung dengan ini, ke analisis masalah. Kayak gitu, analisis masalah. Jadi misalnya udah nentuin nih, study case-nya di Indonesia. Kamu udah uraikan masalahnya seperti apa. Nah, solusinya seperti apa? Kan, dan rata-rata yang nilai rata-rata yang kita dapatkan. Nah, transkrip itu ada dua bentuk. Yang pertama, kalau kondisi kalian belum lulus, alternatifnya adalah memakai nilai rapot. Karena cuma kita belum punya ijazah kan, kalau misalkan belum lulus, dan cuma nilai rapot yang bisa kita pakai gitu. Itu kondisi pertama. Tapi kalau misalkan kalian sudah lulus, yang dipakai adalah nilai ijazah. Gitu. Jadi transkrip ada dua jenis. Berarti itu berlaku juga sama SMA juga ya Kak ya? Betul. Kalau misalkan kalian SMA atau masih aktif nih, masih bersekolah nih, berarti yang formal, lebih kuat gitu. Dulu pakai sertifikat penunjang apa aja yang dicantumin? Lumayan banyak sih, tapi nggak banyak-banyak juga. Yang pertama, award itu kan olimpiade atau pernah ikut lomba di ekskul tertentu, nah itu dicantumin. Aku nyantumin award juga. Terus juga kayak misalkan sertifikat ketika ikut seminar, atau misalkan sertifikat karena kalian mungkin ada yang aktif kepengurusan juga, dan biasanya untuk paling apa ya, aku project nggak ada, volunteer juga nggak ada, itu aja sih dua. Tapi sebenarnya bukan kuantitasnya, bukan dihitung dari kuantitasnya gitu kan, yang lebih diperhatikan adalah kualitasnya gitu. Beda banyak, tapi misalkan tingkatnya tingkat sekolah aja, atau sedikit tapi kualitasnya scale-nya atau skalanya lebih besar gitu. Mungkin tingkat kabupaten lah atau tingkat provinsi lah, itu kan lebih ini ya, kualitasnya lebih tinggi kayak gitu. Tapi sebenarnya ya itu kan faktor membantu aja. Jadi nggak usah insecure juga bagi yang mungkin nggak kurang aktif, atau misalkan sertifikatnya nggak sebanyak itu gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting kalian
memaksimalkan diri gitu kan untuk memenuhi segala persyaratannya. Terus kita bayar kayak gitu kan, terus kita koreksi dikit kata-katanya. Jadi alhamdulillah sejauh ini ya, nggak tahu, semoga pembimbing aku nggak berubah pikiran, aku bisa pakai skripsi bahasa Inggris walaupun di LOI, di apa, penerimaan YTB itu aku 100% bahasa Turki. Kak, selain beasiswa YTB, apakah ada beasiswa Turki lainnya, Kak, untuk univ yang menggunakan? Oh, itu. Ada TDV, tapi TDV khusus untuk jurusan ilahiyat atau keagamaan. Jadi cuma dua doang sih sebenarnya, YTB sama TDV. YTB itu kenapa apa namanya besar, karena semua univ udah bergabung di satu sistem yang namanya beasiswa YTB ini. Jadi semua beasiswa-beasiswanya udah di cover sama YTB. Cuman mungkin kalau teman-teman berani daftar secara mandiri, ada kemungkinan bisa dapat informasi beasiswa fakultas, beasiswa jurusan, ada juga. Cuman nggak 100% biasanya, cuman 70% atau 50%. Tuh, ada lagi 23 menit terakhir. Ya, Assalamualaikum Kak. Saya mau tanya lewat ini aja ya Kak, apa lisan. Soalnya Malah lebih bagus kayak putus-putus malah. Mungkin tulis aja kali ya, Emi Astuti, soalnya kalau yang nyampe di sini tuh agak putus-putus suaranya. Oke. Iya, udah bagus. Halo? Ya, bagus sekarang. Oh, berarti tadi pengaruh headset kayaknya. Ya, Kak. Untuk ini mini tesis atau research plan, tadi kan udah saya ingin meneliti tentang negara lain gitu, misalnya kayak mau meneliti tentang, saya kan kebetulan fieldnya itu adalah di food science dan atau food technology gitu. Jadi kalau misalnya mau ada rencana untuk penelitiannya itu berhubungan sama negara Yaman gitu misalnya, tapi tetap untuk Oke, studinya benar. pilih di Turki gitu. Oke, lanjut dulu. Ya terus kalau misalnya itu boleh atau tidak gitu, misalnya dengan berhubungan negara lain penelitiannya. Dan juga yang kedua, kalau misalnya kita tadi kan di penjelasan LOI-nya Kak Farozi itu ada, kita menyebutkan keunggulan dari universitas yang akan kita daftar atau misalnya dari jurusannya. Kalau misalnya ternyata itu universitas dan jurusannya tidak di LOI itu gimana? Jadi misalnya udah nge-searching gitu food science dan food tech itu yang bagus di negara Turki sebenarnya gitu. Jadi yang bagus itu ada di negara lain. Tapi kalau misalnya kita mengunggul-unggulkan universitas yang kita tuju, walaupun itu ternyata Enggak, ternyata nggak sesuai, itu gimana gitu. ya mending jangan. Maksudku karena mereka juga mungkin ada evaluator dari univ tersebut gitu kan, sampai misalnya bukan cuma dari pihak YTB, jadi nanti evaluator letter of intent teman-teman itu juga dibaca sama univ-univ tujuan, apalagi mungkin univ prioritas kayak gitu. Makanya tadi yang aku sampaikan di LOI juga nggak terlalu spesifik, aku cuma bilang punya laboratorium yang memadai gitu. Pemilihan katanya aja, jangan juga terlalu tinggi, setidaknya memadai dan tersedia gitu, tersedia available kayak gitu mungkin. Kalau memang tetap mau masukin, tapi
Paling poin pentingnya ketika tulis LOI itu bikin beda sih, maksudnya bikin beda dan bikin diri kita itu selangkah lebih maju dari orang lain kayak gitu. Kayak misalkan tadi kalau misalkan kita udah research, berarti kan psikologis si penyeleksi adalah wah ini udah research, ini udah seenggaknya tahu beberapa hal tentang Turki atau jurusan yang diminati. Nah, itu kan lebih bagus gitu. Oke, ada lagi. Ini poin penting juga sih, kalau misalkan kalian buat LOI juga, coba deh posisiin diri kalian tuh sebagai penyeleksi gitu. Main apa ya, main psikologi. Oke, waktunya 5 menit lagi. Tulis aja. Di situ juga ada kalau nggak salah top 100 univ, ada top 50 univ. Jadi di website itu udah lengkap. Kalau cara-caranya bisa juga lihat di YouTube aku pernah bahas tadi in Turki di YouTube. Kemudian maaf Kak, kalau pernah punya pengalaman publikasi jurnal ilmiah nanti bisa dimasukin ke sistem TBBS atau cukup dimasukkan ke dalam CV. Tapi in case publikasiku tentang pendidikan matematika dan jurusan yang mau aku ambil, yang mau diambil applied matematika. Boleh. Jadi nggak harus benar-benar relate, yang penting masih serumpun. Kan ini matematika ya ceritanya, bidang matematika, nggak harus benar-benar
itu matematika, dan masukinnya di CV atau publikasi jurnal ilmiah. Aku agak sedikit lupa di TBBS yang nanya coba jawab. Yang di TBBS ini ada ya emang kolom buat publikasi ilmiah atau nggak ada? Siapa nih? Vivin Aisyah. Nggak ada, berarti masukin di CV. Berarti masukin di CV atau masukin juga di bagian social activities. Nanti uploadnya di bagian award atau project. Tapi biasanya kan kalau nulis artikel publikasi ilmiah itu ada ininya, ada semacam, nggak juga sih sebenarnya. Kalau aku kemarin juga sebenarnya ada publikasi ilmiah, tapi aku nggak masukin di social activities. Aku cuma nulis di CV doang. Project juga boleh, project boleh. Oh, nanti coba aku di YouTube, Mas. Ntar aku coba cek lagi, karena waktu juga sisa 10 menit. Nanti diingetin aja di grup, pada masuk grup kan, grup S2, diingetin pertanyaan yang ini, aku jawab. Pun tadi yang aku janji juga, silahkan di chat personal, aku kasih award di kedokteran. Ada lagi? Oke. Terima kasih ya. Terus kalau misalnya ada yang salah kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan sukses buat teman-teman. Mungkin untuk apa ya, materi Leader of Intent sampai malam ini saja. Tapi aku tetap bakal stay di grup juga. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyain, silahkan bertanya. Ayo kita
Baik teman-teman, sepertinya sesi konsultasi sudah dicukupkan dan selamat datang kembali teman-teman di room utama ini. Bagaimana teman-teman untuk sesi konsultasinya? Sepertinya mungkin masih kurang waktunya. Maaf sekali untuk keterbatasan waktunya dan sempat ada kesalahan teknis, teman-teman. Dicukupkan sampai di sini saja. Terakhir kita ada sesi foto bersama nih, teman-teman boleh Bagaimana teman-teman yang lain berkenan menyalakan kameranya untuk dokumentasi kali ini? Ayo dibuka kameranya. Ayo biar kelihatan ganteng cantiknya. Baik, langsung saja kayaknya nih. Oh, satu persatu mulai dibuka nih. Oh, ini sesi fotonya nih. Sepertinya kita langsung mulai saja sesi foto bersamanya ya, yang bisa bisa gaya bebas juga di sini. Langsung saja ya. Aku kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, baik nanti mungkin foto oleh tim Scholarship for Us sendiri. Terasa juga sudah mencapai penghujung acara hari ini. Sebelumnya saya mau berterima kasih untuk membimbing scholarship hunter semuanya dalam menulis LOI hari ini, dan tentunya sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman scholarship hunter semuanya untuk apply YTB scholarship di tahun ini. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga udah mau Terima mendengar. kasih juga, terima kasih kembali. Tasyakur ederim. Lalu saya juga mau terima kasih buat teman-teman scholarship hunter semuanya yang telah mengikuti bimbingan menulis LOI ini dari awal hingga akhir. Semoga semua yang diusahakan oleh teman-teman dapat berhasil ya teman-teman semua. Amin. Amin. Saya juga mau terima kasih kepada tim Scholarship for Us yang sudah bahu-membahu menyelenggarakan acara ini. Dari saya cukup. Wabarakatuh. Sampai bertemu besok teman-teman. Waalaikumsalam. Iya.